siapa? Saya Fatim, Bu, yang kemarin menghubungi Ibu untuk diadakan konseling hari ini. Oh iya, bagaimana kabarnya Fatim? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana tadi proses belajarnya? Apakah menyenangkan? Lumayan, Bu. Apakah Fatim sudah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling ya. Baik, Bu. Konseling adalah bantuan profesional yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh seorang konseli. Konseling itu juga dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Asas kerahasiaan yaitu menjamin semua rahasia apa yang diutarakan oleh Fatim itu cuma diketahui oleh ibu sama Fatim dan tidak menyebar ke mana-mana. Sedangkan asas kesukarelaan itu Fatim dengan sukarela datang mengikuti konseling dengan dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak ketiga. Asas keterbukaan yaitu Fatim itu ya terbuka dengan segala permasalahan yang sedang Fatim hadapi tanpa adanya sesuatu yang ditutupi oleh Fatim. Karena Fatim itu harus percaya, karena di dalam konseling kan sudah dijelaskan ada asas kerahasiaan. Bagaimana, apakah Fatim sudah paham? Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu, saya paham. Baik, pertemuan kita kali ini itu dibatasi oleh waktu ya, sekitar 30-40 menit. Jadi kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baik mungkin. Nah, jika pada pertemuan pertama ini permasalahan Fatim belum teratasi, maka kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang telah ditentukan. Silakan Fatim menceritakan permasalahan yang sedang Fatim alami. Saya sedih, Bu. Belakangan ini saya sering dimarahin oleh guru-guru. Kenapa Fatim kok sering dimarahi oleh guru? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas, Bu. Coba Fatim ceritakan hal apa yang membuat Fatim sehingga tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Saya merasa bosan belajar, Bu. Mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah, dan setelah pulang dari sekolah saya masih harus ikut les. Belum lagi saat pulang ke rumah harus mengerjakan PR. Jadi Fatim itu merasa bosan dengan aktivitas yang itu-itu saja. Iya, Bu, kalau saya bosan, saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah, saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Saat kamu tidur lebih awal, apakah kamu itu menggantikannya dengan belajar sehabis subuh? Tidak, Bu, saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal dan ketika bangun subuh kamu tidak mengerjakan tugasmu. Iya, Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar, Bu, seharusnya saya belajar dengan giat, karena sebentar lagi saya akan ujian. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian. Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. Jadi kamu itu butuh motivasi agar kamu itu tidak gagal dalam ujian, seperti itu? Iya, Bu, kalau saya begini terus saya akan gagal dalam ujian, Bu. Jadi kamu itu merasa tertekan dalam mengikuti hal ujian? Iya, Bu, saya takut gagal, Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman akan menjauhi saya.
Ibu mengerti perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan karena jadwal yang dilakukan oleh kamu itu seperti itu-itu saja setiap harinya dan terlalu padat. Namun kamu itu merasa takut dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Begitu, Iya Bu, memang betul. Ibu paham dengan apa yang sedang kamu alami sekarang. Pada dasarnya kita akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas padat dan hal-hal yang itu saja kita lakukan. Apalagi di umur kamu yang sekarang ya, suka mencoba hal-hal baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya menyempatkan waktu weekendnya itu berlibur seperti nonton film, tidur gitu kan ya, berkumpul, berlibur bersama teman-teman, jalan-jalan bersama keluarga dan juga teman-teman untuk menghilangkan rasa penat yang telah dilakukan di hari-hari sebelumnya. Iya juga sih Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat untuk giat belajar seperti yang telah kamu lakukan seperti sebelum-sebelumnya. Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman saya, atau nonton bioskop. Nah, sekarang Fatim kan sudah tahu apa yang membuat Fatim bersemangat. Jadi, apa rencana Fatim untuk menghilangkan kebosananmu dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend minimal 2 kali sebulan, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, sekarang kamu sudah menemukan solusi atas permasalahanmu sendiri ya. Dan apakah kamu akan berubah bersungguh-sungguh? Tentu saja Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah salah satu murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik buat kamu. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang mendengar antusiasmu. Nah, apa masih ada hal lain yang ingin Fatim sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Baik, berhubung waktu istirahat Fatim juga udah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil konseling dari kita ya, hasil pembicaraan dari kita. Di awal, Fatim mengatakan bahwa prestasi Fatim itu menurun. Semua diakibatkan karena Fatim itu merasa bosan dengan jadwal yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Fatim berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan, dan saat weekend sesekali mendengarkan musik ketika Fatim merasa bosan dalam belajar. Bagaimana Fatim? Iya Bu, saya akan berusaha agar kejauhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Fatim sekarang? Saya juga merasa senang dan lega Bu, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan Fatim lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, semoga Fatim bisa bersungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah Fatim buat. Kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri, dan Fatim itu jangan sungkan untuk melakukan konseling lagi jika mengalami permasalahan seperti hal lain itu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi, ingin kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam. You don't even